apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ada marah yang diperbolehkan oleh Tuhan, yaitu marah yang mendidik, marah yang mengajar. Kita kalau marah sama orang, itu jangan nyerang pribadinya. Misalnya, marah nih karena mungkin dia datang terlambat. Tadi saya terlambat, maaf ibu-ibu, maaf bapak-bapak, maaf banget. Tadi udah bilang terakhir kayak terlambat macet soalnya. Jadi marah itu boleh terlambat. Karena marah sama saya. Saya telat banget sih, gimana? Lupa maaf gini-gini. Boleh marah Karel. Tapi jangan ngomong gini. Haris kan orangnya jelek sih, jadi terlambat. Gak boleh ngomong gitu. Ya, itu bukan marah yang mendidik, tapi marah yang bikin drop. Ya, itu tidak diperbolehkan. Marah seperti itu. Kita juga tidak boleh memendam amarah. Kalau memendam amarah, nanti meledak. Udah baca berita suku kaum sebelah marah sama teman pesantrennya dibakar. Iya kan? Kakaknya katanya hanya karena si anak ini tidak memperingatkan seniornya. Kita juga nggak boleh memendam amarah. Misalnya masnya marah sama istrinya, pokoknya kalau di berantem diam dia. Tapi suatu hari dia meledak, itu nggak benar. Marah yang bagaimana yang Tuhan perbolehkan, yaitu marah yang saat kita pun marah, kita bisa mengendalikan emosi kita, bukan memendam, mengendalikan. Mencari ketenangan di dalam hidup kita. Kita bersekutu sama Tuhan, menyerahkan segala hal yang membuat kita marah kepada Tuhan. Memang kadang-kadang kalau ada orang yang kita keselin, ini orang kalau nggak dikasih tahu kita marah ngelunjak, benar nggak? Ada yang bilang gitu ya. Tadi yang bilang iya kencang itu pasti benar. Iya kan? Iya pasti begitu. Itu ini saya kalau nggak kasih tahu dia marah, kalau nggak saya marah, dia nggak tahu kalau dia salah. Iya kan? Ada kan? Pernah dong ngalamin, semua pernah ngalamin. Marah itu bisa ke orang tua, ke anak, ke saudara, ke suami, ke istri, ke tetangga. Iya kan? Bisa. Jadi kalau saya nggak marah, dia nggak tahu kalau dia salahnya di mana. Ini saya harus marah. Iya kan? Saya ke anak pun gitu. Sekali oke, 2 kali oke. Ini sekarang melunjak nih kalau dibiarin. Iya kan? Akhirnya saya tarik, saya marahin. Saya marahin, tapi tidak menyerang pribadinya. Misalnya, kakak gendut, enggak saya serang. Kakak pemalas, enggak saya serang. Kakak apa enggak, tapi saya marah yang dia lakukan. Fokus sama itu, karena kita mau memperbaiki yang itunya, yang salahnya itu. Tuhan bilang, serahkan segala kekhawatiranmu. Terus Tuhan juga bilang, jika kau ditampar pipi, berikan pipi kananmu. Itu sebenarnya buat apa? Karena manusia itu penuh dengan amarah. Tuhan itu tidak cuma asal bicara. Tuhan jadi anak manusia, datang ke bumi ini, ke tanah ini. Itu benar-benar sama seperti kita, mempunyai sifat yang sama seperti manusia. Kenapa? Karena biar gak diserang sama manusia. Karena manusia sudah gini, dia kan Tuhan, dia kan Allah, dia kan kuat, gak punya emosi, gak punya ini, dia kan tebal. Enggak, Tuhan benar-benar serupa dengan kita, punya amarah, dia berdarah juga, dia berkeringat, dia menangis, semua dia punya sifat kemanusiaannya itu. Supaya saat nanti Tuhan tidak menyerang. Tuhan berkata, kalau kalian menyembah Allah yang di atas sana yang kalian gak lihat, itu pasti kalian tuh bilangnya doanya lah, Tuhan kan maha ini gitu. Ini kalau Tuhan Yesus tuh sudah mencontohkan kepada kita. Dia marah, dia kesal, dia dicobai oleh si iblis, dia menang. Berarti semua sifat manusia itu sudah Tuhan punyai, sudah Tuhan alami lebih dulu daripada kita. Buat apa? Supaya kita tuh dikuatkan bahwa kita bisa menang, melawan amarah, melawan iblis, melawan godaan, itu kita bisa menang. Karena Tuhan tuh mengalami hal itu. Gak usah khawatir.
ada ibu-ibu sama anaknya itu takut marah. Saya punya teman, baru-baru ini saya ngalamin. Ini bapaknya dokter, ibunya ya suster perawat tapi kepala juga. Jadi mereka kan berpendidikan ya, sudah lama menginginkan anak. Lalu kemudian punya anak, satu-satunya mereka pernah tua di gereja. Anaknya ini juga aktif di kerohanian, umurnya udah 16 tahun. Tapi banyak orang komplain sama anak ini. Kok bandel, perempuan lagi. Pulang sini jam 10 malam itu udah paling malam, tiap malam Jumat sama malam Senin. Dia pulang jam 12 malam. Menyalahkan bahwa itu kegiatan gereja. Akhirnya kan ketahuan dong. Tapi banyak orang yang nggak percaya karena ibu bapaknya adalah orang yang berpendidikan. Sampai kemarin 3 hari di puncak. Kebetulan saya sebagai pembinanya, minggu kemarin sebagai pembina dari anak-anak remaja ini. Malam pertama aman. Malam kedua saya tidur jam 12 malam. Saya bilang sama anak perempuan, kan kita ini di satu villa ya. Villa perempuan dan ini villa laki-laki tapi jauh kan. Anak-anak remaja ada 22 orang saya bilang. Dan gini, kalian namanya anak perempuan ya, namanya anak-anak lah